Selamat siang waktu Jakarta, teman-teman media. Eh, yang terhormat Pak Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Pak Direktur Asia Selatan dan Tengah Kemlu, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mungkin dari saya singkat saja karena saya tahu most of the pressing questions coming from media colleague mostly will be addressed to Pak Judah terkait dengan isu perlindungan WNI di daerah yang sekarang sedang menjadi perhatian kita bersama. Tapi izinkan saya memulai dengan menyampaikan bahwa eh, seperti yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, sejak terjadinya serangan Israel kepada Iran, posisi pemerintah Indonesia sangat jelas bahwa Indonesia mengutuk serangan yang dilakukan Israel dan ini merupakan pelanggaran terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan dari Iran dan juga merupakan jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum internasional dan akan melemahkan berbagai macam fondasi dari hukum internasional. Eh, Pada perkembangan saat ini, Indonesia juga terus memantau perkembangan terkait dinamika terakhir. Satu yang menjadi perhatian kita adalah terkait dengan masalah keamanan dan juga safety and security ya dari instalasi nuklir di Iran. Eh, Sebagaimana aturan internasional yang berlaku, dan dalam hal ini aturan yang berlaku adalah aturan yang disepakati bersama oleh seluruh negara anggota PBB yang dikeluarkan oleh IAEA, Specialized Agencies PBB untuk masalah uh, apa uh, nuklir. Instalasi nuklir itu dalam keadaan apapun tidak dapat diserang karena dapat membahayakan keselamatan manusia dan juga merusak lingkungan hidup. Dan yang lebih parah adalah bahwa serangan atau ancaman serangan terhadap instalasi nuklir akan membahayakan rejim pengaturan non-proliferasi senjata nuklir seperti yang saat ini dijunjung tinggi bersama oleh seluruh negara state parties, negara pihak pada traktat non-proliferasi senjata nuklir. Dan ancaman serangan terhadap instalasi nuklir di Iran ini juga tentunya mengancam keselamatan penduduk sipil termasuk WNI dan berpotensi menjadi bencana kemanusiaan. Oleh sebab itu, kita aktif dalam berbagai pertemuan beberapa hari terakhir ini di IAEA yang terus berlangsung terkait dengan masalah ini dan akan terus aktif untuk menyampaikan posisi kita bersama-sama dengan negara-negara lainnya. Uh, Ya, mungkin terakhir sebelum saya berikan floor kepada Pak Direktur PWNI, eh, saya tekankan bahwa dinamika terakhir di Iran pada khususnya dan juga di Timur Tengah pada umumnya terus mendapatkan perhatian dari eh, Pak Menlu dan Bapak Presiden yang saat ini sedang berada di luar negeri dalam rangka menghadiri beberapa rangkaian dari pertemuan internasional. eh, Rest assure bahwa pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan yang paling tepat terkait dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh para aktor terkait dalam konflik yang saat ini sedang terjadi. Mungkin itu saja dulu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Oh, sebentar, maaf. Eh, Mungkin dua dua hal yang agak baru itu adalah eh, pada tanggal 17 Juni ya, artinya mungkin sekarang tuh tanggal berapa? Tanggal 18. Jadi kemarin pagi waktu Kairo, seingat saya eh, pemerintah Indonesia sudah eh, melakukan atau sudah menyampaikan inisiatif bersama dengan beberapa negara OKI untuk menyampaikan kecaman terhadap serangan yang dilakukan Israel kepada Iran. Mungkin teman-teman bisa cek nanti ya, ada sekitar 23 negara yang baru saja mengeluarkan statement bersama untuk mengecam serangan ini. Eh, List negara-negara dan juga isi dari joint statement tersebut juga mungkin bisa dicari di sumber-sumber terbuka yang nantinya menurut rencana akan di apa ya di reformat atau akan bertransformasi menjadi sebuah outcome dokumen yang mungkin akan diharapkan akan diadopsi pada saat dilangsungkannya KTM OKI yang akan berlangsung di Istanbul tanggal 21 dan 22.
terkait KTM ini, sekalian saya bisa sampaikan bahwa Bapak Menteri Luar Negeri juga saat ini sudah dijadwalkan akan menghadiri eh, KTM, Konferensi Tingkat Menteri ke-51 OKI, tanggal 21-22 Juni tersebut. Tadinya ini merupakan sebuah KTM reguler yang sudah terschedule sejak lama. Namun dengan perkembangan yang ada sekarang, KTM ini mungkin juga akan dirubah formatnya atau akan ada penambahan sebuah mata agenda khusus, extraordinary session atau extraordinary agenda item terkait dengan situasi di Iran tersebut. Dan dalam hal ini Indonesia akan diwakili langsung oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Itu update sementara yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Jubir atas update terbarunya. Berikutnya kami persilakan kepada Pak Dir Juda untuk menyampaikan informasi kepada rekan-rekan media. Silakan Pak Dir. Terima kasih Pak Ferry, yang kami hormati Pak Jubir, Gus Roy, teman-teman media semua. Izinkan kami menyampaikan update terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah, khususnya yang berada di Iran dan juga Israel. Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Teheran, KBRI Aman, dan juga perwakilan Republik Indonesia yang ada di Timur Tengah terus memantau dari dekat situasi konflik antara Iran dan Israel. Dapat kami sampaikan berdasarkan data terakhir, terdapat 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran, mayoritas berada di kota Qom, mereka ini adalah pelajar dan mahasiswa. Kemudian tercatat oleh KBRI Aman terdapat 194 warga negara Indonesia yang berada di Israel. Mayoritas adalah peserta magang pendidikan di kota Arafah, di bagian selatan Israel. Dapat kami sampaikan bahwa dalam komunikasi KBRI Aman dan juga KBRI Teheran dengan para WNI, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam konflik Iran dan Israel. Namun untuk WNI yang melakukan perjalanan singkat, beberapa mengalami stranded ya, karena wilayah udaranya yang tertutup dan kemudian mengganggu jalur penerbangan. 42 WNI peziarah yang ada di Yerusalem, ya, awalnya mereka harus keluar Israel melalui Bandara Ben Gurion, namun karena tertutup, KBRI Aman membantu untuk memindahkan mereka melalui jalur darat menuju ke Yordania dan sudah kembali ke Indonesia kemarin. Kemudian kami juga mencatat ada 8 jamaah haji warga negara Indonesia yang berasal dari Inggris yang juga stranded di Aman dan mereka juga sudah kembali ke Inggris. Kemudian juga ada 2 peziarah WNI di kota Qom yang awalnya kembali pulang melalui Bandara Internasional Teheran, namun karena tertutup, atas bantuan dari KBRI, mereka bisa keluar melalui jalan darat menuju ke Pakistan. Dapat kami sampaikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya eskalasi lebih lanjut. Ya, dapat kami sampaikan bahwa rencana kontingensi sudah disusun oleh KBRI Teheran sejak tahun lalu. Status siaga 2 juga sudah ditetapkan tahun lalu dan kita terus monitor dari dekat kemungkinan terjadinya eskalasi lebih lanjut. Kemarin malam, Pusat Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Teheran telah melakukan town hall meeting. Kami bertemu dengan para WNI ya, secara virtual yang ada di Iran untuk memeriksa kondisi mereka dan juga menyampaikan langkah-langkah kontingensi yang sudah disiapkan oleh KBRI Teheran dan juga pemerintah pusat. Ya, dapat kami sampaikan ya, bahwa memang statusnya siaga 2, namun kami selalu menghimbau agar para WNI selalu waspada ya, dan selalu memonitor situasi yang ada dan at any time jika terjadi eskalasi kita dapat tingkatkan menjadi siaga 1 dan kemudian akan melaksanakan proses evakuasi. Kemudian langkah-langkah koordinasi juga sudah kita lakukan dengan kementerian lembaga terkait di Indonesia untuk memastikan jika nanti pemerintah memutuskan proses evakuasi, proses penerimaan di Indonesia juga dapat berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan ini kami kembali menyampaikan himbauan ya, kepada seluruh WNI yang ada
di Iran maupun yang ada di Israel untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, selalu memonitor situasi yang ada dari media-media resmi pemerintah dan juga KBRI, menghindari ya, keluar rumah untuk hal-hal yang non esensial, dan jika terjadi keadaan darurat segera menghubungi hotline dari KBRI Aman maupun dari KBRI Teheran. Bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana perjalanan ke Iran, ke Israel, ke Suriah, ke Lebanon, ke Yaman, kami menyarankan agar dapat menunda perjalanannya. Karena di negara-negara tersebut perwakilan RI telah menetapkan status siaga. Bagi warga negara kita yang memiliki rencana penerbangan melewati wilayah Timur Tengah, agar selalu memeriksa jadwal penerbangan terakhir ke maskapai masing-masing. Antisipasi buka tutup wilayah udara yang dapat mengganggu jadwal penerbangan. Kami akan terus memonitor situasi dan kemudian akan juga menyampaikan update kepada teman-teman media nanti. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Ferry. Terima kasih Pak Dirjuda atas informasinya terkait dengan situasi warga negara kita yang berada di luar negeri kawasan tersebut. Untuk berikutnya, eh, kembali kami berikan kesempatan kepada Pak Jubir. Seandainya ada informasi lebih lanjut yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan Pak Jubir. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry, Pak Dir PWNI, Pak Dir Sultan. Maaf, mungkin saya mohon izin, saya mungkin sedikit menambahkan saja dalam kapasitas saya yang lain, eh, bukan sebagai jubirnya, tapi sebagai duta besar terpilih, Ambassador Designate Indonesia untuk Iran. Eh, Dapat saya sampaikan bahwa teman-teman di KBRI Teheran terus melakukan seluruh upaya maksimal dalam rangka memantau situasi dari para WNI yang tersebar di berbagai kota seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur PWNI. Mohon maaf, mungkin saat ini informasi yang bisa disampaikan pun relatif terbatas karena mungkin teman-teman media juga bisa tolong memahami situasi teman-teman di lapangan, mungkin dengan situasi yang saat ini kurang kondusif ya, dan juga banyak hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan dinamika sekarang, termasuk yang disampaikan Pak Dir PWNI tadi. Jadi mungkin tidak terlalu banyak hal yang bisa disampaikan secara langsung kepada teman-teman media untuk disampaikan kepada publik luas. Tapi rest assured bahwa kami akan terus melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan berbagai macam update, baik itu mengenai situasi di lapang, situasi terkait dengan WNI yang ada di Iran ataupun isu-isu lainnya, dan akan dikoordinasikan oleh pusat, dalam hal ini oleh kantor juru bicara Kemlu. Mungkin itu saja. Maaf saya bicara dalam kapasitas yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Teman-teman, terakhir tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Roy Lensa Sumirat dan kapasitas beliau sebagai Duta Besar Republik Indonesia terpilih untuk Iran yang berkedudukan di Teheran, yang beberapa waktu lalu telah dilantik oleh Bapak Presiden, namun saat ini sedang proses administrasi menjelang keberangkatan beliau ke Teheran. Eh, Demikian Bapak, Ibu, rekan-rekan media, eh, informasi terbaru dalam press briefing kita kali ini. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, mengingat waktu yang sempit dari Pak Jubir karena akan bergerak untuk berpindah kota segera bersama Pak Menlu, maka press briefing kali ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman rekan-rekan media bisa memanfaatkan informasi yang disampaikan tadi dan mendiseminasikannya kepada masyarakat dimanapun berada terkait dengan perkembangan terkini situasi konflik Israel dan Iran. Demikian press briefing kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media. Terima kasih Pak Jubir, Pak Dir PWNI, dan Pak Dir Aselteng atas kehadirannya. Eh, Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry, Salam. Pak Dir, PWNI, Pak Dir Asal teman-teman media.